Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gede Andi Cahyadi Sunai Putra, dengan NIM 1813021024, mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek dari tugas akhir kelas KMMI yang saya ikuti bersama teman saya, yaitu bernama Cok Istri Agung Cesyautari Dewi, mahasiswa semester 7 Prodi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 1813021020. Ya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek KMMI kami yang dimana dengan tugas yaitu menganalisis sebuah mineral yang mineral yang kami gunakan yaitu zirkon, yaitu ZrSiO4. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu menganalisis material ZrSiO4 dengan analisis faktor struktur serta membandingkannya dengan refinement. Oke, tanpa memperlama waktu atau durasi video, langsung saja untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Andi atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek KMMI kita ini. Nah, sebelum masuk pembahasan proyek, di sini kami telah memilih material yang akan kami gunakan dalam proyek ini, di mana material yang kita gunakan yaitu zirkon. Di mana zirkon ini sendiri merupakan batu yang terbuat secara sintesis dari zirkonium oksida yang umumnya berwarna biru, hijau, atau merah. Nah, zirkon ini digunakan sebagai material aksesoris yang selanjutnya di mana zirkon ini juga sebagai mineral silikat dengan rumus kimia dari zirkon yaitu ZrSiO4 yang merupakan sumber utama dari logam zirkonium yang terakumulasi sebagai endapan pasir pantai digunakan sebagai pasir cetak atau batu permata. Nah, adapun tujuan dari proyek kami di sini yaitu menganalisis material dari ZrSiO4 ini dengan analisis faktor struktur serta membandingkannya dengan referensi nanti dari aplikasi MAUT. Nah, sebelum kita melakukan analisis menggunakan faktor struktur, tentu saja kita harus menentukan mineralnya dulu, di mana kan kami ambil di sini materialnya adalah zirkon. Nah, setelah kita menentukan materialnya, kita cari roof yang cocok dari material yang kita gunakan. Dimana di sini untuk mencari roofnya kita akan buka pada roof database, lalu kita mencari zirkon atau ZrSiO4. Nah, di sini kami menggunakan roof yang pertama yaitu R050034. Nah, di sini kita klik. Nah, setelah kita lihat, lihat di bawah. Nah, kita lihat di bagian sample description. Dimana untuk sampel description-nya di sini diusahakan yang bentuknya powder agar lebih mudah menganalisisnya. Jadi karena ini sudah bentuknya powder, maka kita gunakan roof yang ini yaitu R050034. Nah, setelah menentukan roofnya, baru kita akan mencari chief-nya, dimana chief-nya itu kita lihat dari data yang ada di roof ini, roof ID ini. Nah, di sini ada data A, B, C, dan juga ada volumenya. Nah, nanti untuk mencari chief-nya, kita usahakan cari yang sama volumenya dengan volume dari roof ini, dan juga A, B, dan C dari roof data ini. Nah, setelah kita mencari, di sini untuk mencarinya kita buka kristallografi open database, lalu kita cari nama dari mineralnya yaitu zirkon. Nah, setelah itu baru kita bisa cari chief yang cocok. Dimana untuk chiefnya sendiri di sini kami sudah dapatkan yaitu dia chiefnya adalah chief yang ke-900230. Nah, setelah mendapatkan chiefnya tersebut, baru kita bisa masuk untuk menganalisis dari zirkon itu dengan faktor struktur. Nah, setelah kita dapatkan chief yang akan kita gunakan yaitu chief 900230, kita lihat data yang ada di chief tersebut. Nah, di sini ada space group IT number.
Nah, space group ID number ini nanti akan digunakan untuk melihat HKL dan juga multiplicity yang digunakan pada zircon. Nah, selain itu, informasi yang dilihat pada chief yaitu adalah posisi dari masing-masing atom di sumbu X, di sumbu Y, dan juga di sumbu Z. Nah, untuk atom ZR itu posisi X-nya ada di 0, lalu di posisinya ada di 0,75, dan posisi Z-nya ada di 0,125. Lalu untuk atom Si, dia posisi X-nya ada di 0, posisi Y-nya ada di 0,75 dan Z-nya ada di 0,625. Dan untuk atom O itu posisi X-nya ada di 0, posisi Y-nya ada di 0,066 dan posisi Z-nya ada di 0,195. Nah, informasi X, Y, Z nanti akan kita gunakan untuk melihat HKL dan juga letak dari atom tersebut pada Bilbao. Nah, setelah mengetahui informasi pada chief, sekarang kita akan masuk ke Bilbao. Nah, kita klik Bilbao pada Google dan klik yang paling atas. Nah, setelah itu kita cari space group symmetry dan buka yang bagian ini. Lalu kita masukkan tadi space IP-nya yaitu 141. Lalu kita enter. Nah, setelah kita dapatkan informasi dari position of group-nya, kita bandingkan dengan data dari chief yang tadi kita lihat. Dimana kita lihat di sini untuk posisi X, Y, Z dari masing-masing atom. Nah, untuk atom pertama ZR itu posisi X-nya ada di 0, lalu posisi Y-nya ada di 0,75 dan juga posisi dari Z-nya ada di 125. Nah, kita lihat dari Bilbao ini yang posisi X, Y, dan Z-nya ada di posisi dari ZR ini. Dimana posisi X-nya 0, kita lihat yang posisi X-nya 0, lalu yang posisinya 0,75, lalu yang posisi Z-nya ada di 0,125. Nah, kalau kita lihat untuk yang ZR ini dia ada di 4A. Dimana di 4A ini dia ada di 4A ini dia untuk posisinya ada di 0, 3/4, dan 1/8. Sama seperti atom ZR. Lalu selanjutnya kita lihat untuk yang atom Si. Untuk atom Si dia X-nya ada di 0, lalu Y-nya ada di 0,75 dan untuk Z-nya ada di 0,65. Nah, kalau kita lihat untuk Si dia berada di multiplicity keempat, 4B, di mana di sini ada 0, lalu ada 3/4 dan juga ada 5/8. Maka untuk ZR dan Si kita gunakan multiplicity 4, untuk ZR 4A dan untuk Si 4B. Lalu untuk yang O, dia X-nya ada di 0, lalu Y-nya karena ini bukan bilangan yang bisa dilihat di Bilbao ini, maka kita lihat yang bentuknya spesial seperti ini. Nah, di sini ada 0, Y, Z. Nah, ini bisa kita gunakan untuk multiplicity dari O ini sendiri. Berarti kita lihat multiplicity-nya adalah 16 di sini. Jadi untuk ZR adalah 4A, Si adalah 4B, dan O adalah 16H. Setelah itu, setelah kita menentukan letak dari atomnya, baru kita bisa masuk ke analisis dari faktor strukturnya. Sebelum masuk ke dalam perhitungan faktor struktur, kita harus lihat dulu untuk posisi ZR, Si, dan O-nya. Dimana di sini kita bisa hitung untuk ZR yang pertama kita hitung berarti untuk 4A yaitu 0,3/4,1/8 dan juga setengah 3/8 kita akan hitung dengan koordinat yang ada di sini. Jadi untuk perhitungan dari ZR akan terlihat seperti ini, yaitu 0,3/4, 1/8 ditambah 0,0
hingga didapatkan 0,3/4, 1/8. Lalu yang kedua 0,3/4, 1/8 ditambah setengah ditambah setengah, maka didapatkan hasil ini. Dan begitu seterusnya hingga ke posisi ZR yang kedua di setengah 0,3/4, 3/8. Lalu selanjutnya kita hitung untuk SI-nya. Untuk letak yang pertama yaitu di 0,3/4, 5/8 ditambah dengan 0,0,0 hingga didapatkan hasilnya ini sampai di posisi SI yang keempat yaitu 0,4, 3/8 ditambah setengah hingga didapatkan hasil ini. Begitu pula untuk O-nya, kita hitung O-nya hingga 16 posisinya, yaitu seperti ini yang pertama ada 0,Y, Z ditambah 0,0,0,0 hingga didapatkan hasilnya yaitu 0,Y, Z. Lalu dilanjutkan perhitungannya hingga mendapatkan posisi O di yang ke-16 seperti ini. Maka didapatkan hasil yang terakhir yaitu setengah, minus Y plus setengah, minus Z plus setengah. Nah, dari sini baru kita bisa mencari faktor strukturnya dengan rumus F sama dengan sigma E atau eksponensial 2PI dikali HX plus KY plus LZ. Nah, untuk masuk ke rumus ini berarti kita harus ketahui dulu HKL-nya. Nah, untuk mencari HKL-nya kita akan kembali lagi ke Bilbao. Dimana Bilbao kita kembali ke Bilbao Crystallographic Server. Lalu kita cari space group dan cari HKL count. Kita klik untuk space ID yang tadi 141. Nah, setelah itu baru kita cocokkan dengan perhitungan kita. Nah, untuk lebih memudahkan perhitungan F-nya, kita gunakan HKL yang memiliki 0 paling banyak. Nah, di sini saya gunakan H00. Dimana berarti nanti untuk memasukkan rumusnya, kita hanya memasukkan nilai H-nya saja. Dimana H-nya ini harus bernilai ganjil, karena F-nya akan kita cari agar sama dengan 0. Nah, untuk perhitungannya, di sini perhitungannya berarti F yang pertama saya mencari yang ZR. Nah, di sini kita bisa memilih salah satu atom untuk membuktikan untuk F-nya sama dengan 0. Nah, di sini saya menggunakan untuk yang FR. Untuk yang ZR. Yang ZR untuk yang posisi pertama di 0,3/4, 1/8 kita cari F-nya. Jadi kita masukkan, karena tadi kita gunakan H-nya adalah H00, jadi kita masukkan untuk H-nya di sini, lalu K-nya kita masukkan 0, jadi 0 dikali Y sama dengan 0, dan L-nya kita masukkan 0, jadi 0 dikali Z sama dengan 0. Berarti di sini hasilnya adalah F sama dengan eksponensial 2V dikali 0, karena H dikali 0 juga 0. Berarti kita dapatkan F-nya sama dengan 1. Untuk yang E yang pertama, E-nya sama dengan 1. Lalu untuk E yang kedua, posisi ZR yang kedua itu ada eksponensial 2VI dikali H setengah plus 0 plus 0. Karena untuk posisi ZR yang kedua itu ada di setengah, 1/4, 5/8. Karena K dan L-nya sama dengan 0, berarti ini kita bisa ubah jadi 0. Maka kita dapatkan untuk E yang kedua itu menjadi eksponensial 2PI dikali H kali setengah. Nah, ini setengahnya kita bisa coret hingga kita dapatkan E eksponensial Pi IH, di mana kita ketahui untuk E Pi I itu sama dengan minus 1. Jadi hasil E yang kedua yaitu minus 1 pangkat H. Lalu yang ketiga, posisi ketiga itu berada di setengah, 3/4, dan 3/8. Kita masukkan ke E-nya, hingga kita dapatkan di sini adalah E 2Pi kali I dikali H setengah plus 0 plus 0. Jadi hasilnya ini kita bisa coret setengah dengan 2-nya, jadi hasilnya tinggal minus 1H. Sama seperti yang kedua. Lalu yang terakhir, posisi yang terakhir untuk ZR itu
ada di 1,54,7/8. Jadi kita bisa hitung untuk nilai E yang keempat itu menjadi E pangkat 2 PI dikali H. Sehingga kita dapatkan untuk E yang keempat yaitu minus 1 pangkat 2H. Nah, untuk mencari F-nya agar sama dengan 0, kita bisa jumlahkan semua E-nya. Jadi untuk E yang pertama itu 1, yang kedua itu minus 1 pangkat H ditambah minus 1 pangkat H ditambah minus 1 pangkat 2H. Nah, untuk mencari F-nya agar sama dengan 0, berarti kita akan ubah H-nya ini menjadi ganjil. Hingga kita dapatkan di sini minus, 1 minus 2 pangkat H, karena kita jumlahkan dulu untuk masing-masingnya. Jadi 1 minus 2H minus 1 pangkat 2H. Kita ubah H-nya menjadi ganjil ya, di sini kita gunakan 1. Maka di sini hasilnya 1 minus 2 plus 1, di mana hasilnya yaitu adalah 2 minus 2 sama dengan 0. Berarti kita sudah membuktikan untuk ZR dia F-nya sama dengan 0. Lalu untuk yang SI juga sama, kita hitung untuk masing-masing E-nya di posisi yang keempatnya tadi. Ya, kita dapatkan untuk posisi pertama dia E-nya 1, lalu di posisi kedua juga 1, posisi ketiga dia minus 1 pangkat H, dan di posisi terakhir dia mendapatkan 1 juga. Lalu untuk F-nya kita sama dengan 0 juga tadi, maka didapatkan nanti pembuktiannya F untuk yang di SR itu sama dengan 0. Nah, untuk yang di O kita tidak buktikan karena kita membuktikannya menggunakan 2 atom saja di sini. Nah, setelah kita memasukkan untuk masing-masing F-nya, maka kita sudah dapatkan masing-masing dari faktor struktur untuk atom dari ZrSi O4. Nah, setelah itu baru kita masuk ke pembuktian dari maut dengan refinement. Nah, untuk itu, untuk pembuktian dari aplikasi mautnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi Cahyadi. Untuk Andi, dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari penyaji sebelumnya, yaitu rekan saya, Cok Cesia, yang dimana di sini saya akan menganalisis sebuah material yang kita bahas tadi, yaitu ZrSiO4 atau zirkon lewat aplikasi maut dan merkuri nantinya. Yang pertama di sini saya akan menganalisis dengan aplikasi maut, yang dimana aplikasi maut itu memiliki kepanjangan material analysis using data. Oke, pertama-tama di sini saya ingin mencari data X-ray atau data X-ray dari mineral zircon yang kami gunakan, yang dimana tadi kita sudah jelaskan cara mencarinya lewat ID-Roof. Jadi pertama saya buka ID-Roof-nya, yang dimana sudah mengarah pada mineral yang saya gunakan, yaitu zircon dengan Roof ID R050034 dan ideal chemistry adalah ZrSiO4. Nah, setelah ini kita scroll ke bawah dan mencari X-ray data dari zircon. Oke, kita klik sehingga muncul beberapa data yang menggambarkan tentang X-ray data dari mineral zircon seperti yang sudah tampil di layar slide yang sudah saya tampilkan. Nah, setelah tampil datanya ini, kita Ctrl A lalu copy, yang dimana kalian bisa paste ke folder yang ingin kalian jadikan tempat untuk menyimpan data-data analisis lewat aplikasi mautnya. Yang dimana kita bisa klik new item di sini dan kita save via data atau file txt atau teks dokumen. Oke, misalnya X-ray data zircon new. Misalnya itu, lalu kita buka
Lalu kita Ctrl V. Nah, setelah ini, setelah kita kopas kode yang tadi kita dapatkan dari website Groove-nya, kita save, kita close, dan data yang ini kita masukkan ke mode, yang dimana mode-nya ini kita taruh atau kita drag ke sini, ya, ke tempat plotnya. Oke. Setelah itu kita paste di sini. Kita klik paste dan kita masukkan shift yang kita pakai ke kolom paste. Oke. Lalu kita choose. Sudah kita choose, maka keluar zircon. Nah, setelah itu karena kita sudah memasukkan beberapa data, jadi kita compute spectra dulu. Kita tekan kalkulatornya. Maka muncullah hal seperti ini. Nah, setelah itu baru kita refinement wizard-nya, yang dimana untuk pertama ini kita pilih background and scale parameters. Go. Kita tunggu beberapa saat. End of refinement level. Good day. Setelah itu, setelah kita background scale parameter, di sini karena saya ingin complete analisisnya berupa crystal struktur analisis, jadi saya pilih crystal struktur analisis. Go. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah memilih crystal struktur analisis, kita cek. Ini merupakan data analisis mode-nya, yang dimana kita terus melakukan agar data analisis mode-nya ini menunjukkan convergent dengan cara kita klik tools yang berlambangkan dengan palu ini, yang dimana ada keterangan launch parameter refinement. Kita klik. Nah, mari kita lihat apakah sudah convergent. Ya, ini sudah convergent, yang dimana convergent itu terletak dari converger region. Oke. Lalu setelah kita tahu data kita sudah convergent, kita menganalisisnya lewat plot, yang dimana sebelum itu kita copy dulu ini data yang ini semua. Bisa kalian copy, Ctrl A misalnya, dan alangkah bagusnya kalian taruh di Notepad+. Notepad+. Oke, karena di laptop atau di PC yang saya gunakan tidak ada Notepad+, jadi kita bisa pakai Notepad. Tetapi kalau misalnya rekan-rekan semua yang menonton video ini dan mengikuti rangka tutorial ini memiliki aplikasi Notepad+, alangkah baiknya bisa itu digunakan. Nah, jadi setelah kita copy, jadi kita simpan. Save, ini refinement-nya. Refinement. Zircon. Save. Nah, setelah itu, untuk cara mencari beberapa datanya, kalian harus lihat di result-nya. Yang dimana result-nya akan berbentuk hal seperti ini. Ini merupakan result yang sudah akan kita temukan, yang dimana akan menjelaskan beberapa penjelasan tentang mineral zircon itu. Oke. Yang dimana sudah saya buat dalam bentuk Word. Word-nya berada pada Oke. Nah, hasil resultnya itu saya bentukkan dalam Word sehingga Word-nya akan berbentuk seperti ini, yang dimana di Miller HKL-nya didapatkan 101 seperti sekian.
Oke, ini dalam bentuk Word-nya. Jadi di sini dalam bentuk rapinya, tapi jika teman-teman semua ingin dalam bentuk notepad juga bisa seperti yang tadi sudah saya tampilkan. Nah, selanjutnya saya ingin menganalisis yang dimana di sini akan ada keterangan D, sedangkan untuk di grafiknya analisis mode-nya memakai 2 theta, sehingga saya ingin buat plottingnya menjadi option dan x-axis plotnya jadi displace sehingga dapatkan dan. Oke. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan bahwasanya grafik yang di bawah menunjukkan D angstrom. Nah, setelah itu di sini juga saya akan ingin menunjukkan atau pembuktian nilai HKL-nya. Yang dimana untuk nilai HKL-nya sendiri saya memakai grafik warna merah yang paling tinggi. Yang dimana grafik warna merah yang paling tinggi ini menunjukkan skala antara 3.3 dengan 3.32 dan tinggi lebih dari 30. Sehingga kita lihat di analisis HKL-nya yang cocok atau mendekati di sini yaitu HKL 2,0,0 dengan nilai multiplisitas yang 4 dan nilai D angstromnya itu 3,306, yang dimana jika misalnya nilai HKL ini bernilai genap akan menghasilkan conditional reflection, yang dimana nanti pada saat bentuk dari sebuah zircon atau mineral zircon ini akan melihat pada space groupnya yaitu L41/AMD atau L41-AMD, yang dimana kita tidak bisa menghubungkan kecuali kalau misalnya nilai HKL itu bernilai ganjil. Nah, selanjutnya untuk pembahasan selanjutnya saya akan membuat atau menunjukkan faktor struktur dari mineral zircon yang kami jelaskan, yang dimana faktor mineral zircon yang kami jelaskan itu berbentuk tetragonal, yang dimana saya di sini menggunakan aplikasi Mercury. Sebentar, saya buka dulu aplikasi Mercury-nya. Jadi kita akan melihat bentuk dari mineral zircon ini dalam aplikasi Mercury. Jadi kita buka dulu chipnya via aplikasi Mercury. Jadi saya sudah propertize atau setting bahwasanya pada saat kita membuka chipnya langsung terbuka dengan aplikasi Mercury. Oke, tunggu masih loading. Oke, masih loading, kita tunggu dulu. Baik, sudah terbuka, yang dimana ini merupakan bentuk dari sebuah zircon atau mineral zircon, sebuah mineral zircon yang memiliki ideal chemistry-nya yaitu ZrSiO4, yang dimana bentuk yang ditampilkan itu yaitu tetragonal. Nah, untuk tetragonal dari atau informasi dari sebuah bentuk mineral itu kalian juga bisa lihat dari chip yang sudah kalian gunakan, seperti halnya tadi yang dijelaskan oleh rekan saya, yang dimana pada saat pembacaan deskripsi chipnya itu kita bisa melihat bentuk apa yang ditampilkan atau disuguhkan oleh mineral yang kita analisis. Jadi di sini saya juga berisikan label atom, jadi bisa kita lihat yang mana atom Zr, yang mana atom Si, dan yang mana atom O. Lalu di sini di dalam display juga kita bisa klik-klik seperti packing akan menghasilkan hal seperti ini. Oke, yang dimana ini dalam bentuk tetragonal. Lalu di sini auto center. Ini seperti auto centernya. Yang mana auto centernya itu berada pada tengah. Jika misalnya ingin memuat dengan mode lain bisa di wireframe, ini seperti garis saja.
Lalu capstick, hal seperti ini akan ditampilkan. Ball and stick tadi sudah, yaitu seperti ini. Lalu space fill, seperti balon-balon yang sedang ditumpuk, yang dimana kalau misalnya saya lihat sih seperti alveolus dalam paru-paru ya. Lalu dan ellipsoid, belum diklik. Nah, ellipsoid seperti ini. Oke, colornya mungkin bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini warna hijau dan juga misalnya equivalence. Lalu by atomic displacement, ini warna biru. By symmetry operation, jadi ada warna ungunya dalam atom O, penghubungannya. Lalu by Geiger charge, jadi warna abu. Dan partial charge, serta by element or suspension, or suppression. Oke, karena tadi kita pakai by element, jadi by element saja supaya ball and stick. Oke, jadi label atomnya bisa lihat di sini, misalnya A dan B, packing, misalnya asymmetric unit, kita klik. Nah, ini jadi asymmetric unitnya. Ini mana ini per unit yang mana kita kasih lihat. Hanya ada atom ZR, Si, dan O, masing-masing satu. Oke, ini cell axis-nya. ZQ, ZQ. Kita pakai packing-nya coba ya. Jadi ini hasil akhirnya. Oke, ini mungkin hasil akhir dari gambar dari sebuah atom atau sebuah mineral zircon ZrSiO4. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dari salah satu kelompok KMMI project akhir dari tugas materialnya tentang yang kami ambil ZrSiO4 atau mineral zircon. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah konsepsi. Jadi mungkin kalau misalnya ada masukan bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jadi saya ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.